Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita sudah memasuki part yang kedua dari KD 3.2. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Nah, asik kan? Oke, kita akan belajar bareng-bareng tentang sistem ekonomi. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh ekonomi kelas 10, KD 3.2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang masalah ekonomi, baik klasik ataupun modern. Yuk kita ingat-ingat lagi yuk, masalah ekonomi klasik ada apa aja? Betul, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yes, betul sekali. Untuk masalah ekonomi modern, how, what, yes, ada what, how, dan for whom. Itu adalah pelajaran kita kemarin ya, minggu lalu. Sekarang kita masuk ke part kedua di KD 3.2, yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah aturan atau cara yang menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Karena ekonomi berarti ya tujuan dalam perekonomian. Jadi sistem itu aturan atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Fungsinya apa toh kok harus ada sistem ekonomi? Kenapa harus ada aturan? Harus ada cara yang mengatur itu? Nah, jelas yang pertama sebagai sarana pendorong untuk melakukan kegiatan produksi. Terus cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu. Terus menciptakan mekanisme supaya distribusi barang atau jasa itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi suatu sistem ekonomi mempunyai fungsi seperti itu. Next, elemen sistem ekonomi. Elemen itu adalah hal-hal yang ada yang mendukung sistem ekonomi itu ada. Apa saja yang menjadikan suatu sistem ekonomi itu ada? Nah, misalnya ada unit-unit ekonomi. Itu kalau pelaku itu lebih ke langsung yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada produsen, konsumen, ada investor, dan lain-lain. Ada juga elemen sistem ekonomi yang lain yaitu lingkungan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kapital atau modal, dan sumber daya teknologi. Nah, sistem ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando, atau sosialis atau etatisme. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu pasar atau liberal atau kapitalis. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nanti ada sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Oke, kita bahas satu persatu. Langsung lebih ke tabel seperti ini biar kita bisa mudah untuk mempelajarinya. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Sebenarnya sudah jarang negara saat ini yang menganut sistem ekonomi tradisional ini. Karena apa? Karena kita sudah hidup di era modern. Jarang sekali yang kita masih menggunakan barter misalnya. Atau misalnya kita masih sangat terikat tradisi atau hanya menjadikan sumber daya alam itu sebagai satu-satunya tumpuan kegiatan produksi. Ya memang ada, tapi itu bukan negara mungkin. Jadi hanya daerah-daerah tertentu di suatu negara. Misalnya kalau di Indonesia itu di suku-suku pedalaman, di daerah pedalaman, misalnya di suku di Papua, Lembah Baliem, di Papua, atau misalnya di daerah-daerah Ethiopia, di daerah-daerah Afrika Tengah, itu masih banyak yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Jadi di bagian-bagian daerah tertentu saja di dalam suatu negara. Jadi dia masih sangat mengandalkan tradisi atau masih sangat mengandalkan pada sumber daya alam yang ada. Tuh, jadi masih sangat tergantung pada alam yang ada. Pertukarannya juga masih menggunakan sistem barter atau tukar-menukar. Tapi ada kelebihannya satu sisi. Kelebihannya apa? Kelebihannya masyarakat merasa sangat aman karena santuy gitu, slow. Jadi tidak ada persaingan yang tidak sehat. Jadi hubungan antar individu itu sangat erat. Hubungan antar individu sangat erat. Jadi tidak individualistis. Karena apa? Ya sama-sama menggunakan sumber daya alam yang ada. Jadi berbagi, santuy gitu. Kekurangannya jelas. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya
mutu barang atau jasa yang diproduksi masih sangat rendah karena masih sangat tergantung pada alam, dan juga teknologi yang digunakan juga masih sangat sederhana. Kalau untuk negara, sudah Ibu bilang di depan tadi bahwa sudah jarang atau bahkan tidak ada negara di dunia ini yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Jadi hanya pada bagian-bagian daerah tertentu di negara itu. Itu ya. Oke, next untuk sistem ekonomi tradisional. Oke. Selanjutnya adalah sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Nah, Ibu langsung kasih contoh negaranya biar nanti mindset kalian itu sudah bisa langsung ngebentuk. Jadi untuk sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis atau etatisme, Ibu lupa tulis di atas, belum saya tulis. Contoh negaranya adalah Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Kalau kalian simpulkan dari 3 negara di atas itu adalah negara komunis ya. Ya memang, jadi sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis atau etatisme itu kebanyakan dianut oleh negara-negara komunis. Komunis itu satu untuk semua, jadinya satu negara itu semuanya pokoknya dikuasai oleh negara. Nah itu komunis. Jadi apapun yang ada di negara itu adalah miliknya negara. Itu komunis. Sistem pemerintahannya. Nah, kalau untuk sistem ekonominya ya mengacu pada biasanya ke sistem pemerintahannya itu. Jadi kalau dia komunis biasanya dia menggunakan sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, semua sumber daya dikuasai oleh pemerintah atau negara. Jelas karena tadi pemerintahannya biasanya komunis kan, jadi dikuasai oleh negara. Hak milik perorangan nggak diakui. Ya, karena semuanya milik negara. Tidak ada individu yang dapat berusaha dengan bebas. Pokoknya ini semuanya tergantung pada negara. Kebijakan semuanya negara. Kelebihannya apa? Kalau kita semuanya diurusi negara. Semuanya sudah di-tackle oleh negara. Kelebihannya apa? Jarang terjadi krisis. Ya karena semua sudah diurusi oleh negara. Terus pemerintah lebih mudah mengendalikan karena semua urusan itu pokoknya urusannya negara, itu kelebihannya. Jadi lebih mudah dalam pengelolaannya, lebih mudah dalam pengaturannya. Tapi kekurangannya juga ada. Kayak misalnya kalian semuanya apa-apa diurusi oleh orang tua kalian. Makan disuapin, mandi dimandiin, mau pergi dianterin dan sebagainya. Jadi kalian lebih terkontrol kan, lebih bisa terawasi. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ya, betul, kalian tidak memiliki sifat inisiatif, tidak mandiri, dan tidak bebas. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Itu adalah kekurangannya. Nah, bisa dipahami di sini kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis atau etatisme. Udah 2 sistem ekonomi itu. Baik, selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Nah, ini kebalikannya dari yang sistem ekonomi terpusat tadi atau komando tadi. Kalau terpusat atau komando itu kan semuanya urusannya negara. Masyarakat tidak diberikan kebebasan. Nah, kalau ini kebalikannya, justru masyarakat diberikan kebebasan untuk berusaha. Negara yang menerapkannya adalah Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan sebagian besar negara di Eropa. Ciri-cirinya hampir semua atau sebagian besar kegiatan ekonomi dilakukan oleh swasta. Jadi setiap orang bebas melakukan suatu kegiatan ekonomi, bebas memiliki barang modal. Jadi pemerintah tidak melakukan intervensi berlebihan. Ya ada sih peran pemerintah, tapi dia tidak melakukan intervensi yang berlebihan. Jadi semuanya persaingan dilakukan secara bebas, free. Jadi kalau bebas seperti itu ada kelebihannya sih. Jadi apa kelebihannya? Ya kalian misalnya dikasih kebebasan, silakan kalian mau ngapain aja boleh, mau ikut ekstra ini boleh, mau ikut kegiatan itu boleh, mau ngapain boleh. Kelebihannya apa? Ya kalian jadi kreatif, jadi mempunyai inisiatif dan berkreasi. Karena kalian bebas memiliki sumber-sumber daya produksi. Persaingan jelas. Terus ada barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena kan persaingannya sangat antara satu orang dengan orang yang lain
karena bebas berusaha kan jadinya dia saling bersaing, itu kelebihannya. Jadi barangnya biasanya bermutu tinggi karena bersaing dalam menciptakan kualitas. Tapi kekurangannya juga ada. Kalau kalian diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, ngapain aja terserah, kekurangannya apa? Kekurangannya, nah itu yang kalian mempunyai modal yang banyak, ya kalian punya usaha yang banyak. Yang tidak punya modal, ya udah jadi pekerja aja, jadi karyawan aja. Jadi sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena tergantung pada kapital, makanya tadi disebut kapitalis, tergantung pada kapital atau modal yang kalian miliki. Sehingga sering terjadi gejolak. Jadi yang punya modal banyak, punya pabrik, ibaratnya punya usaha banyak, tapi yang nggak punya, ya diem aja. Nah, itu jadi pekerja atau karyawan saja. Itu kekurangannya. Jadi sangat jomplang, pemerataannya itu sulit. Negara yang mana tadi sudah Ibu sebutkan di atas. Next ya, yang selanjutnya adalah yang keempat ya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan dari sistem ekonomi yang pertama yang pusat tadi, terpusat atau komando, dengan yang liberal atau bebas. Jadi ini masih ada intervensi dari pemerintah dalam hal regulasi, peraturan yang mengatur, tapi masyarakat juga diberikan kebebasan. Nah, ini hampir mirip dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Cuma di Indonesia dikasih nama sendiri, sistem ekonomi Pancasila, karena kita mengacu pada dasar negara Pancasila. Kelebihannya apa? Jadi masih tarik ulur. Jadi untuk beberapa kegiatan masih ditarik ke pemerintah, tapi untuk yang kegiatan-kegiatan lain diserahkan pada masyarakat. Jadi ada tarik ulur. Tuh, jadi tidak semuanya diserahkan ke masyarakat atau juga tidak semuanya diurusi oleh pemerintah. Kelebihannya ada hak individu, terus ada kebebasan berusaha, dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, tapi kekurangannya juga ada. Kekurangannya adalah apa? Beban pemerintah menjadi lebih berat kan daripada beban swasta, karena ada regulasi tadi kan yang diatur. Terus pihak swasta kurang memaksimalkan. Jadi mau ngegaspol gitu harus ada rambu-rambu atau rem-rem yang harus dipatuhi. Negara yang memberlakukan sistem ekonomi campuran seperti di atas, negara kita Indonesia. Terus ada biasanya di negara-negara di Southeast, di Asia Tenggara biasanya memakai sistem ekonomi campuran karena masih negara-negara berkembang seperti misalnya Indonesia, Malaysia, ini di India ya, jadi masih menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, yang Ibu bahas yang terakhir tadi yaitu tentang sistem ekonomi campuran di Indonesia yang diberi nama dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila. Kenapa dinamai Pancasila? Ya, karena dasar negara atau ideologi kita adalah Pancasila. Ciri-cirinya jelas mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Jadi di situ ada pasal-pasal yang mengatur tentang sistem ekonomi kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, bla 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 dan seterusnya, cabang-cabang. Ya, seperti di UUD di pasal 33. Seperti ini ya. Kelebihannya jelas, kelebihannya ya sama seperti yang sistem ekonomi campuran tadi. Jadi ada tarik ulur. Jadi ada beberapa segmen yang dikuasai oleh negara. Misalnya kalau di Indonesia, seperti contoh misalnya listrik itu masih negara. Bahan bakar gas ya, BBM masih Pertamina, masih milik negara juga. Jadi masih ada beberapa yang masih monopoli dalam tanda kutip oleh negara dan selanjutnya diserahkan ke masyarakat gitu. Kekurangannya ya jelas biasanya lambat dalam pengambilan keputusan. Karena apa ya, harus ada demokrasi itu tadi, harus ada step-step untuk memutuskan sesuatu, harus ada tahap-tahapnya. Jadi biasanya lambat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Baik, kita sudah mempelajari macam-macam sistem ekonomi pada kesempatan kali ini. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, komando, etatisme, sistem ekonomi liberal, bebas, pasar, kapitalisme, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir tadi adalah sistem ekonomi Pancasila. Oke, semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Kita bertemu kembali besok di pertemuan selanjutnya di KD 3.3.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, gimana belajar kali ini? Asik kan? Sip. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy, stay fit, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, tetap belajar. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.